Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opek Sablon Channel. Hari ini saya ada jadwal untuk melakukan sebuah video tentang tutorial ya, tutorial sablon manual. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan video tentang sablon DTF, sablon praktis ya, menggunakan printing digital. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah tutorial tentang sablon manual, yaitu sablon yang tanpa cetak printing. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ikuti terus di video saya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia sudah saya siapkan untuk satu buah film, bukan satu buah ya, beberapa film. Nah, ini adalah bagian belakang. Nah, ini sudah saya setting sebelumnya di komputer mengenai ukurannya. Untuk di bagian belakang sentiannya sudah saya ukur. Nah, ini nanti bagian depan ya, untuk dada kiri, dan ini nanti untuk di bagian leher belakang atau di bagian dalam kaos ya. Sebenarnya ada dua item saya bikin dan ini sudah saya setting juga. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini bagian belakang kecil dan ini nanti bagian lengan. Seperti itu ya teman-teman. Cuman untuk proses selanjutnya setelah kita setting ini, kita siapkan abdruknya. Jadi teman-teman pantengin terus untuk videonya, karena saya akan melakukan step by step dari awal sampai akhir. Oke, terus tonton ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan satu bahan timbangan ya. Jadi satu bahan timbangan untuk mengukur bahan abdruknya berapa persennya. Ini obatnya ya. Jadi untuk campuran bahan abdruk. Nah, ini satu wadah untuk nanti wadah untuk abdruknya juga. Nah, kita coba 0. Nah, ini biasanya saya memakai yang biasa aja ya untuk bahan abdruknya, karena untuk sablon blok itu ya bukan sablon raser ya. Tapi kalau untuk sablon raser dia khusus untuk bahan abdruknya, biasanya yang agak mahalan sedikit. Nah kalau ini dia campurannya manual ya, kita mencampurnya sendiri dengan kadar 100 banding 10, misalkan 200 bandingnya 20. Nah kalau misalkan yang raster itu yang agak mahalan itu biasanya dia langsung campur seperti itu. Jadi ini kita campur aja langsung, karena saya perlunya ada 2 screen, jadi secukupnya saya pasang kisaran 200 gram. Secukupnya aja ya. Kalau misalkan wadahnya nggak muat ya mungkin 160 juga boleh. Nah 160. Kita tutup aja langsung. Nah ini teman-teman 162 ya. Jadi kalau untuk perbandingannya 10 banding 1 atau 100 banding 10, ini bulatannya perbandingannya 16 saja ya. Jadi kita campur untuk obatnya ya. Nah, jadi ingat tadi 160, jadi kita perbandingan obatnya 16. Nah, sudah 16 ya. Ini ya, perbandingannya abdrukannya 160, obatnya 16. Oke, setelah ini kita aduk.
aduknya perlahan ya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak gelembung di dalam abdukannya. Ini udah cukup, udah berubah warna. Nah, untuk bahan abduk sudah siap. Nanti kita lanjut ke membalur ke screen ya. Oke, lanjut di step berikutnya. Ini dia, namanya coater ya. Teman-teman harus menggunakan ini. Saya sarankan teman-teman menggunakan ini. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah teman-teman bisa balur ke screen sini. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan ini, biasanya kalau cuma pakai apa kartu, biasanya dia bergelombang ya. Jadi ada yang tipis, ada yang tebel. Nah, sehingga itu nanti akan berpengaruh nanti pada saat teman-teman nyemprot. Nah, pada saat semprotan itu dia ada yang berhasil, ada yang juga nggak berhasil. Nah, ada yang jebol juga ya. Nah, ada yang bolong ya. Terlebih kebanyakan biasanya banyak yang bolong-bolong ya. Pada saat kita menggusuk bolong gitu kan. Nah, jadi teman-teman usahakan ini biar tebalnya juga merata. Ini murah, harganya kisaran 110 ya, atau 120-an ya. Teman-teman cari aja yang ukuran yang sesuai dengan ini ya, ukuran 58 ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini dengan ukuran yang sesuai dengan screen ya. Jadi menyesuaikan screen lah ya, yang 40 kali 60 screen. Nah, cari aja di toko-toko sablon banyak. Oke, yang sesuai. Banyak, tidak terlalu tebal, jadi usahakan setipis mungkin lah.
Teman-teman, ini udah kita taruh di tempat yang gelap ya. Di sini nanti kita keringkan dulu dengan kipas angin ya. Jadi kalau setelah kering baru nanti kita proses pencahayaan dan terus kita semprot. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini masih ada sisanya. Sisanya ini bisa kita simpan di botol ya. Jadi sewaktu-waktu nanti kita bisa gunakan. Biasanya kalau untuk sisa ini, apabila dia udah lama, udah pernah bercampur dengan obat, dia akan encer ya teman-teman, tidak lagi mengental. Jadi biasanya untuk ini, misalkan saya pakai hanya untuk menambal-nambal ya. Saya ibaratnya tambal-tambal aja ya, screen-screen yang bolong-bolong ya. Kita tambal gitu, seperti itu. Jadi ini sisanya pasti bermanfaat lah, jadi nggak usah dibuang. Cuman biasakan kalau teman-teman mau membuat abdurkan, usahakan sesuai ya takarannya, jadi tidak berlebih. Nah ini cukup dibersihkan dengan air ya, jangan sampai teman-teman kering di kotornya ya, nanti dia susah untuk dibersihkan. Jadi setelah selesai ini langsung kita bersihkan aja. Oke teman-teman, lanjut di proses selanjutnya. Untuk menyeting di meja sebuah desain gambar, teman-teman perlu pakai penggaris ya. Untuk menentukannya bisa pakai penggaris atau tidak, tergantung teman-teman di mejanya itu ada ukurannya atau tidak. Kalau seperti saya ini karena dia ukuran tidak terlihat lagi, jadi saya menggunakan penggaris saja. Jadi karena ini desain belakang, jadi desain belakang saya ukur aja biasanya kalau di belakang itu 4 atau 5 cm, 4 atau 5 jari ya, atau bisa juga 8 atau 9 cm. Jadi dari ujung desain ini saya ukur dari ujung meja. Nah dari ujung meja kita pakai 9 cm. Nah ini nanti yang akan kita tentukan di desain gambar di belakang kaos. Jadi ujung tengah kita paskan di tengah ya. Nah kita ambil patokan garis daripada meja ini. Nah teman-teman ya, kita paskan. Ini udah pas. Nanti setelah itu kita setting di screennya. Oke, kita lanjut screennya. Ini screen tadinya udah kering, jadi kita langsung setting aja ya. Kita coba setting. Karena ini meja Thailand ya, mejanya meja Thailand, jadi kita menggunakan kuncinya yang khusus untuk meja Thailand. Ini setelah kita setting, teman-teman kunci aja. Nah setelah ini teman-teman kita pakai penggaris ya. Harusnya saya kasih register di sini, cuman tidak perlu ya. Cukup kita garis di screennya ini sesuai dengan gambar. Kita ambil patokan ujung ya. Ini ujung. Setelah itu pinggirnya juga boleh. Buat patokan aja. Nah, setelah di sini kita tandai, nah ini adalah patokan nanti buat kita menempatkan filmnya ini ya, kertasnya ini nanti. Nah, ini karena saya dua desain untuk di belakang dan di depan, jadi hanya cukup satu screen aja kita menggunakan ya. Jadi kita lepas lagi, kita pakai untuk gambar yang di depan. Jadi karena tadi udah di setting, ini tidak perlu dilepas lagi. Nah
Ini desainnya halus ya, kecil teman-teman ya, kecil filmnya. Jadi ini untuk di dada sebelah kiri. Jadi dada sebelah kiri ini kita tempatkan di area garis ini ya. Dia ada garisnya ini. Nah, teman-teman bisa taruh di sini. Ini adalah pas dengan dada ya, pas dengan dada. Jadi karena di sini angkanya udah nggak ada lagi, kita pakai penggaris. Kita ukur dari 0 sampai 19 cm. Nah, kita ambil patokan 19 cm ini adalah tepat di tengah-tengah gambar. Dan tepat di tengah-tengah gambar ya. Ya, usahakan teman-teman rata. Nah, ini udah pas tempatnya. Jadi kita setting lagi. Kita setting manual aja. Ikuti sesuai dengan gambar. Kita tandai. Agar mempermudah teman-teman menempatkan gambarnya ini nanti di screen-nya. Oke, sangat mudah sekali. Setelah ini kita lanjut ke balur solar ya untuk pencahayaan. Oke, lanjut. Oke, terlebih dahulu teman-teman siapkan solar ya. Teman-teman bisa menggunakan solar atau minyak goreng ya. Cuman yang saya sarankan teman-teman pakai solar aja ya. Kalau minyak goreng dia agak lambat ya beningnya. Jadi menggunakan solar aja lebih aman, mudah dicuci pakai air. Nah, ini kita balur dulu. Kita cek dulu ya agar pas pada screen yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini teman-teman ya, tadi udah kita paskan ya sesuai dengan apa yang kita tandain. Sini, sini, sini ya. Setelah dirasa pas, baru kita siram solar full. Oke, perlu teman-teman perhatikan ya, gunanya solar, dia untuk membeningkan kertasnya ini agar mudah cahaya tembus. Nah, teman-teman perhatikan jangan sampai ada gelembung ya, sisa-sisa udara di dalam kertasnya. Oke, setelah ini kita lanjut penyinaran. Oke, kita lanjut penyinaran teman-teman ya. Di sini saya menggunakan menit kurang dari 1 menit ya. Jadi kurang dari 1 menit, hanya 50 detik ya. Karena di sini desainnya blok ya. Jadi cukup kurang dari 1 menit. Oke, kita tunggu sampai penyinarannya selesai. Nah, ini untuk desain yang di belakang dan ini nanti untuk desain yang di depan ya. Hanya satu warna saja. Kita tunggu sampai selesai daripada penyinaran. Oke, kita ambil. Kita lepaskan dulu desainnya. Kita lanjut untuk penyemprotan ya.
terlebih dahulu kita siram. Oke teman-teman sekalian, itu tadi proses daripada pertama ya, dimulai daripada setting, setelah itu afdruk, setelah itu penyinaran, setelah itu semprot ya. Nah itu tadi prosesnya. Bagaimana teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di komen-komen ya, atau dilihat aja di deskripsi nanti penjelasannya bagaimana. Oke, tunggu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.